Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Madya Salsabila Safa Kamila, NIT 2140692, Prodi MTP 2C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Pembangunan pada bidang transportasi di Sumatera menyebabkan peningkatan mobilitas masyarakat. Hal itu akan menyebabkan pertumbuhan penduduk karena banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan imigrasi atau perpindahan dari suatu tempat ke Sumatera. Efek jumlah penduduk yang semakin tinggi akan berdampak pada peningkatan penggunaan kendaraan. Banyaknya masyarakat yang ada di Sumatera akan berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan dan aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat tersebut. Pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan sarana transportasi perlu dilakukan, akan tetapi pembangunan haruslah tidak merusak lingkungan, baik itu lingkungan biotik maupun abiotik. Hal tersebut dikarenakan manusia adalah bagian dari lingkungan, sehingga manusia akan terpengaruh oleh adanya pembangunan. Untuk itu, perlu adanya konsep pembangunan jangka panjang yang berwawasan lingkungan yang memikirkan akan dampak negatif dan positif dari pembangunan JTTS. Dampak positif yang pertama, meningkatnya mobilitas kendaraan bermotor. Berdasarkan dari data hasil pantauan arus mudik pada akhir tahun 2019 oleh PT Hutama Karya, sebanyak 838.707 kendaraan melintasi jalan tol Trans Sumatera, baik ruas jalan yang sudah difungsikan secara penuh ataupun yang belum difungsikan secara penuh. Hal tersebut dapat diamati dari gerbang tol yang terus mengalami peningkatan pada tiap ruas jalan tol mulai 28 Desember 2019, khususnya pada gerbang tol Bakahuni yang dilintasi oleh 147.197 pengendara dengan selisih peningkatan sebanyak 16.615 pengendara. Kedua, efisiensi waktu. Waktu tempuh normal dari Palembang menuju Lampung membutuhkan waktu sekitar 10 jam perjalanan. Waktu tempuh selama 10 jam tersebut dapat ditempuh hanya dalam waktu 3 jam perjalanan jika melakukan perjalanan melalui jalan tol Trans Sumatera. Dengan penghematan waktu tempuh sekitar 7 jam perjalanan tersebut, pengendara kendaraan bermotor dapat meningkatkan produktivitas karena kendaraan bermotor dapat mengefisiensi waktu. Selain dapat menghemat jarak dan waktu tempuh, jalan tol Trans Sumatera juga dapat memperlancar proses distribusi barang ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau karena memerlukan waktu tempuh yang cukup lama. Ketiga, pemerataan infrastruktur. Jalan tol Trans Sumatera juga memberi dampak positif pada akses infrastruktur lainnya seperti layanan masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan sebagainya. Akses untuk menjangkau layanan publik lebih dimudahkan dengan dibangunnya jalan tol Trans Sumatera. Pembangunan jalan tol juga memberikan dorongan untuk dibangunnya infrastruktur pendukung lainnya. Hal ini memberikan dampak positif pada pemerataan pembangunan infrastruktur pada pelayanan masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Infrastruktur fasilitas umum seperti rumah sakit, bandara, stasiun kereta api, sekolah, universitas, dan fasilitas umum lainnya dapat kemudahan akses setelah dibangunnya jalan tol Trans Sumatera. Dampak negatif yang pertama, daerah resapan air berkurang. Daerah resapan air merupakan daerah yang disediakan sebagai jalur masuknya air hujan atau air permukaan tanah menuju zona jenuh air dan akan membentuk aliran air yang berada di dalam tanah. Daerah resapan air berperan penting sebagai salah satu faktor pengendali banjir ketika musim penghujan dan kekeringan ketika musim kemarau. Menurutnya, kemampuan resapan air di sekitar ruas jalan tol akan menyebabkan potensi terjadinya banjir meningkat. Banjir dapat memberikan beberapa dampak negatif bagi lingkungan terdampak. Salah satu dampak negatif banjir ialah merusak sarana dan prasarana. Banjir dapat merusak rumah penduduk, gedung, fasilitas umum, sawah, kebun, dan sebagainya. Banjir juga dapat melumpuhkan jalur transportasi. Banjir yang meluap menyebabkan terendamnya jalur transportasi yang akan memunculkan permasalahan lain seperti kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas.
Kedua, hilangnya lahan perkebunan dan pertanian. Lahan perkebunan dan pertanian dapat hilang tidak hanya dikarenakan sebagai tempat dibangunnya jalan tol Trans Sumatera, akan tetapi juga karena menjadi tempat relokasi tempat tinggal bagi warga yang tempat tinggalnya tergusur karena pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat ketahanan pangan di daerah terdampak sehingga harus mendatangkan sumber pangan dari daerah lain. Ketiga, hilangnya daerah hijau. Hilangnya daerah hijau dan pepohonan akan mempengaruhi kualitas udara di sekitar jalan tol Trans Sumatera. Daerah hijau berfungsi untuk menetralkan kondisi udara dari berbagai pencemaran udara yang terjadi. Dengan volume kendaraan yang terus meningkat, maka volume gas karbon dioksida juga mengalami peningkatan. Keadaan ini menyebabkan buruknya kualitas udara karena akumulasi dari gas karbon dioksida. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kesehatan pengguna kendaraan bermotor yang sering melalui jalan tol Trans Sumatera. Potensi penyakit maupun gangguan pernapasan akan mengalami kenaikan. Keempat, terganggunya ekosistem alami. Ekosistem alami yang terganggu menyebabkan beberapa potensi bahaya selanjutnya, yakni berkurangnya atau punahnya spesies hewan tertentu dan masuknya hewan ke pemukiman warga untuk mencari sumber makanan karena habitat alami mereka telah rusak sehingga persediaan makan semakin berkurang. Rancangan penyelesaian dampak pembangunan. Rancangan penyelesaian dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera adalah pembuatan talut air dan daerah resapan air dalam upaya penanggulangan banjir, memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang ancaman banjir, serta melakukan reboisasi atau penghijauan kembali di sekitar jalur pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dalam upaya tindakan antisipasi banjir pengambilan habitat alami, serta pengembalian hutan alami yang merupakan solusi bagi pencemaran udara. Pihak pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk merumuskan, menjalankan, serta melakukan kegiatan pengelolaan fasilitas yang telah dibuat dalam rangka penanganan dampak terhadap lingkungan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.